Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky dari Hima Prodi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Riau. Pada kali ini saya akan membahas mengenai beberapa bagian materi pembelajaran mata kuliah Sejarah Asia Selatan, yang mana ini merupakan tugas UTS, ujian tengah semester, dari mata kuliah Sejarah Asia Selatan itu sendiri. Yang terhormat Bapak Nurdian Syah MPD dan rekan-rekan semua yang kami banggakan. Selanjutnya masuk pada pembahasan. Soal pertama yaitu mengenai pentingnya mengapa kita mesti memahami pentingnya sejarah Asia Selatan bagi kita. Tentunya kita mesti memahami ya sejarah Asia Selatan ini, yang mana juga sebagai refleksi terhadap pemahaman kita kepada sejarah Indonesia sendiri tentunya. Kemudian tidak lain tidak bukan adalah karena letak kedua benua daripada Asia Selatan dan Asia Tenggara ini yang berdekatan, sehingga memiliki kebudayaan-kebudayaan yang sama gitu, beberapa kebudayaan yang sama, sehingga kita masih sama-sama termasuk dalam rumpun benua Asia. Kemudian juga terjalin beberapa hubungan dari masa-masa sejarah, yang mana di masa-masa kerajaan dulunya antara kita tentunya Indonesia dan yang berada di Asia Tenggara dan kerajaan-kerajaan yang ada di Asia Selatan, yang mana hubungan dagang ini berasal dari daerah-daerah India, Nepal, dan Sri Lanka. Kemudian daripada itu juga terjalin hubungan yang mana dari segi kepercayaan dan agama, yang mana kita memperoleh agama Hindu dari India itu sendiri, dari Asia Selatan, sehingga bermunculanlah para Brahmana yang menyebarkan kepercayaan Hindu di tanah Indonesia pada masa sejarah dulunya, sehingga terdapat hubungan antara Indonesia dan Asia Selatan. Kita masuk kepada pembahasan kedua, yang mana di soal kedua ini kita akan membahas mengenai lembah peradaban Sungai Indus, dan juga ditinjau dari aspek sosial, ekonomi, dan kebudayaannya. Jika kita lihat kembali dari peradaban Sungai Indus ini, terdapat dua buah kota kuno yang begitu maju dan berkembang peradabannya, yaitu kota Mohenjo-daro dan Harappa. Kita bisa tahu dari peninggalan sejarah yang mana pada masa itu mereka sudah mampu mendirikan bangunan-bangunan yang begitu kokohnya hingga sekarang menjadi artefak-artefak yang mereka tinggalkan gitu. Mereka tinggalkan akibat hal-hal yang belum dapat diteliti sampai sekarang. Ada kemungkinan bahwasanya peradaban ini lenyap dan musnah dikarenakan banjir bandang yang melanda daerah Mohenjo-daro dan Harappa tersebut. Kemudian ditinjau dari segi sosialnya, dari segi sosial kita bisa dari beberapa sumber dan artikel yang saya dapat terlihat, saya pahami juga bahwasanya dari segi sosial peradaban lembah Sungai Indus ini sudah mendapatkan pengaruh-pengaruh dari luar, dan mereka sudah juga melakukan kontak dagang dengan bangsa-bangsa yang berada di daerah barat gitu.
Kemudian daripada itu dari segi ekonomi sendiri, jika mereka sudah melakukan perdagangan, maka disitulah mulai tercukupi kebutuhan ekonomi daripada penduduk-penduduk yang ada di Mohenjo-daro dan Harappa. Dan dari segi sosial tersebut, hubungan sosial yang ada di antara masyarakat yang pada saat itu dibangun dari segi persamaan tadi, persamaan dagang, lalu kemudian dari segi kebudayaan sendiri terdapat beberapa kebudayaan dan kepercayaan yang dianut oleh mereka. Dari kebudayaan Mohenjo-daro sendiri dan kepercayaan yang dianut itu berupa kepercayaan animisme dan dinamisme. Ini juga merupakan sebuah hal yang saya pahami dari beberapa jurnal dan artikel yang saya baca, bahwasanya Mohenjo-daro dan Harappa dahulunya juga mengenal kepercayaan dinamisme, yang mana mereka animisme dan dinamisme, kepercayaan terhadap roh-roh dan patung seperti patung Dewi Kesuburan, yang mana merupakan sebuah kepercayaan yang terdapat pada masa kota ini berdiri. Kemudian dari segi kebudayaan lainnya, ada dari artefak-artefak yang tertinggal, ada yang dilihat dari bangunan-bangunan yang ada seperti kuil dan semacamnya, yang merupakan bagian dari kebudayaan-kebudayaan kota Mohenjo-daro dan Harappa ini. Masuk kepada pembahasan soal ketiga, yang mana perbandingan proses islamisasi yang terjadi di Indonesia dan yang terjadi di India dan pengaruhnya terhadap masyarakat. Bisa kita pahami juga dari proses islamisasi yang terjadi di Nusantara itu terutama dan khususnya itu terjadi dari proses perdagangan. Lalu jika kita bandingkan juga dengan proses islamisasi yang terjadi di daerah Asia Selatan, yang mana India juga terjadi sebuah perdagangan gitu, perdagangan yang menghasilkan sebuah yang juga diselingi dengan penyebaran kepercayaan, yang mana agama Islam gitu. Lalu penyebaran agama Islam melalui jalur perdagangan ini terjadi juga di India pastinya kan. Lalu hal tersebut menjadi sebuah perbandingan yang sama ya, dari India dan Indonesia, yang mana terkhususnya kedua negara ini mengalami penyebaran Islam melalui jalur perdagangan. Selain itu di India sendiri, setelah melalui jalur perdagangan ini mulailah menetap para pedagang-pedagang masyhur pada masa itu, sehingga dengan kekayaan mereka miliki dan kepercayaan yang ada mampu membuat mereka mendirikan kerajaan Islam di sana. Sehingga mulailah muncul para dai-dai Islam dan mubalik-mubalik yang datang dari negeri Arab untuk memperdalam lagi keilmuan terhadap Islam yang mereka miliki. Lalu mulailah menyebar luas kepercayaan agama Islam yang ada di India, terutama Asia Selatan. Kemudian jika dibandingkan lagi dengan Indonesia, tidak beda jauh, yang mana di Indonesia sendiri juga terjadi di masa kerajaan Islam dan para mubalik dan dai-dai yang datang dari Arab untuk menyebarkan kepercayaan Islam sendiri di Indonesia. Kemudian tidak menutup kemungkinan para masyarakat yang tertarik terhadap kepercayaan Islam ini pergi ke daerah-daerah Arab untuk memperdalam ilmunya, lalu ilmu Islamnya, kemudian kembali lagi ke negara asalnya untuk menyebarluaskan kembali apa yang ia dapatkan di negeri Arab tersebut, terkhususnya kepercayaan Islam, agama Islam tadi, sehingga tersebarlah dengan luas agama Islam yang dianut baik masyarakat Indonesia sendiri
ataupun yang ada di India. Selanjutnya itu pengaruh Islam terhadap kerajaan Delhi dan hasil kebudayaan yang dihasilkan dari percampuran kebudayaan Islam tersebut dengan kerajaan Delhi. Di sini dapat kita pahami dapat saya pahami juga bahwasanya dari artikel yang sudah saya baca dan saya pahami, terdapat sintesis kebudayaan yang terjadi antara kebudayaan-kebudayaan India, terutama kerajaan Delhi dan peradaban Islam, dan juga pengaruh-pengaruh dari negara ataupun kerajaan semi nomaden seperti yang berasal dari Turki dan Persia. Kemudian pengaruh-pengaruh tersebut juga menimbulkan hasil-hasil kebudayaan yang mana sebagai contohnya saja banyak terbangun bangunan-bangunan monumental yang mengikuti arsitektur setempat tetapi mengagungkan simbol-simbol Islam itu sendiri. Dan kemudian dari segi sastra juga timbul kebudayaannya. Dari segi sastra ini yang menarik dan juga mengangkat unsur-unsur Islam dan menggunakan bahasa Urdu. Selanjutnya soal nomor 5 yang mana ini berkaitan dengan penjajahan yang dilakukan oleh Inggris terhadap India, dan juga dilihat dari bagaimana Belanda melakukan penjajahan terhadap Indonesia. Nah, di sini kita bisa lihat juga dari beberapa artikel yang sudah saya pahami bahwasanya India ini mengalami masa kolonialisme yang dilakukan oleh Inggris, dan propaganda yang dilakukan dan hal-hal yang dilakukan itu juga dari pengaruh-pengaruh monopoli dagang yang dilakukan oleh Inggris. Itu organisasi bersama EIC. Ini jika di Indonesia itu hal yang dilakukan oleh Belanda itu adalah organisasi VOC. Ini juga memiliki tujuan yang sama yaitu fungsinya untuk memonopoli perdagangan yang ada di daerah jajahan tersebut. Kemudian dari penjajahan tersebutlah mulailah runtuh kerajaan Mughal dan banyak menimbulkan kemiskinan dan kemelaratan yang terjadi di daerah India. Dan juga kebijakan-kebijakan kolonial yang dilakukan oleh Inggris semata-mata sangat-sangat menjatuhkan oleh masyarakat setempat tentunya. Masuk kepada pembahasan terakhir mengenai faktor pendorong konflik hegemoni antara nasionalis Muslim dan nasionalis Hindu di India. Di sini dapat saya deskripsikan bahwasanya faktor yang mendorong daripada konflik hegemoni itu sendiri adalah keinginan yang kuat dan pengaruh yang kuat untuk menyebarkan ataupun meluaskan daripada sistem kepercayaan dan keagamaan dari masing-masing pihak, yang mana pada masa awal dahulunya sebelum masuknya Islam yang berjaya, kepercayaan yang berjaya di Asia Selatan terutama India itu adalah kepercayaan Hindu. Dan kemudian setelah masuknya Islam, penyebaran Islam sendiri di India mengalami masa jaya-jayanya juga, dan tidak menutup kemungkinan bahwasanya penduduk Hindu yang masih memegang kepercayaannya itu dengan kuat mengalami gangguan atau ketidaksukaan terhadap apa yang dilakukan nasionalis Muslim. Kemudian daripada itu timbullah sebuah faktor pendorong dari perpecahan yang ingin memunculkan pengaruh yang lebih kuat dari asal-asal kepercayaan tersebut, baik itu Hindu yang ingin
menyingkirkan Islam sendiri dari tanah India, ataupun Hindu yang ingin menjayakan kembali kepercayaannya gitu. Masyarakat Hindu terutama. Dan di lain hal, masyarakat Muslim nasionalis Muslim yang ada di India mulai merasakan keresahan daripada apa yang terjadi dan dilakukan oleh nasionalis Hindu tersebut. Tapi terikut melalui ajaran agama yang mana Islam sendiri mengajarkan kebaikan dan menjauhi daripada yang namanya kerusakan, sehingga sampai saat ini dapat kita lihat bahwasannya nasionalis Muslim sendiri atau Islam sendiri di India masih tertindas dan ditekan oleh para nasionalis Hindu di India. Dan juga ini merupakan sebuah konflik yang terjadi dari masa ke masa dan belum berhenti hingga saat ini. Baik, itulah 6 soal yang sudah saya jelaskan dari pembahasan UTS kali ini. Semoga apa yang saya jelaskan dapat teman-teman pahami, rekan-rekan pahami, dan dapat diambil hal-hal bermanfaat dari soal tersebut. Dan jawabannya hanya segitu yang dapat saya paparkan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.